Salam Bapak Ibu sekalian, renungan pada hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 1-14. Mari kita dengarkan Alkitab suara ini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela, disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dari sekian ayat, kita fokus kepada ayat 13 yang berbunyi, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Pada ayat ini kita ditegur untuk sebelum memberi jawab atau mengambil keputusan, kita harus mendengar terlebih dahulu, yaitu mendengar arahan atau jawaban dari Tuhan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga pernah mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan, salah satunya Esau. Pada Kejadian 25 ayat 29-34 menjelaskan bahwa Esau yang menjual hak kesulungannya. Esau mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan dan meremehkan janji Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita mengambil keputusan atau tindakan tanpa tanya Tuhan terlebih dahulu. Kita merasa bahwa kita sudah mengambil keputusan atau tindakan yang benar dan tidak perlu arahan dari Tuhan. Aku juga punya pengalaman di mana aku mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Jadi waktu itu masih masa pandemi, jadi pembelajaran masih dilakukan di rumah. Karena bosan, aku mengikuti les. Memang waktu aku memutuskan untuk mengikuti les, aku tidak tanya Tuhan terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan les, tiba-tiba sekolah memilih aku untuk mengikuti lomba. Kebetulan waktu untuk latihan lomba sama les aku itu bersamaan. Jadi aku memilih untuk latihan lomba karena latihan lomba itu wajib. Akhirnya setelah beberapa hari aku tidak mengikuti les. Waktu aku masuk, aku sudah ketinggalan pelajaran karena saat gurunya menjelaskan aku sudah tidak begitu paham karena aku melewati beberapa bab yang harusnya aku pelajari. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti karena aku merasa aku tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan aku takutnya waktu ujian aku tidak mengikuti ujian dengan baik. Jadi les aku berhenti di tengah jalan dan gak ada juntrungannya. Dari renungan di atas atau kesaksian di atas, kita belajar untuk selalu tanya Tuhan dalam hidup kita agar kita tidak salah jalan. Meskipun menurut kita, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang sepele yang tidak perlu tanya Tuhan, tetapi kita harus tanya Tuhan terlebih dahulu agar kita tidak salah jalan. Sekian firman Tuhan kali ini, kiranya Tuhan memberkati.